Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai materi komponen-komponen kurikulum. Di mana materi ini adalah kelanjutan dari mata kuliah telah kurikulum dan perencanaan pembelajaran ekonomi untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Kita mulai materinya. Yang pertama adalah pengertian komponen kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, jadi seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa kurikulum adalah eh, rincian atau rangkaian dari mata pelajaran dan juga, susunan dari perangkat pembelajaran yang harus, dibuat oleh guru dalam proses pendidikan yang akan dilaksanakan. Lalu komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau satu komponen saja tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka komponen itu tidak akan berjalan dengan baik atau ada kecacatan dalam pelaksanaan. Sementara komponen kurikulum adalah unsur atau bagian-bagian penting yang saling berkaitan dalam perangkat pendidikan untuk menunjang tercapainya suatu tujuan. Nah, jadi dalam komponen kurikulum ini terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian penting yang di dalamnya itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, di mana hal tersebut ditujukan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan secara nasional. Jadi nanti kita di sini akan membahas mengenai apa saja komponen-komponen kurikulum yang harus dipahami oleh seorang pendidik atau seorang guru. Selanjutnya adalah komponen kurikulum menurut Nana Saudi Sukmadinata. Menurut Nana Saudi, komponen kurikulum terdiri dari yang pertama adalah tujuan, lalu yang kedua adalah bahan ajar, yang ketiga adalah strategi mengajar, yang keempat media mengajar, yang kelima evaluasi pengajaran, dan yang terakhir adalah penyempurnaan pengajaran. Kita akan coba membahas satu persatu komponen-komponen ini. Yang pertama adalah tujuan, di mana tujuan harus mengarah kepada hasil yang diharapkan. Nah, pada hakikatnya tujuan kurikulum merupakan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik. Karena kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum dijabarkan dari falsafah bangsa, yakni adalah Pancasila. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia di Indonesia, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Makna tujuan umum pendidikan tersebut pada hakikatnya membentuk manusia Indonesia yang mandiri dalam konteks kehidupan pribadi, masyarakat berbangsa dan bernegara, serta berkehidupan sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa. Lalu kurikulum pun harus mengarah kepada komponen-komponen lainnya. Nah, berdasarkan hakikat dari tujuan pendidikan tersebut, dijabarkan menjadi tujuan kurikulum mulai dari tujuan kelembagaan pendidikan, tujuan setiap mata pelajaran atau bidang studi, sampai kepada tujuan instruksional. Nah, sebelum menetapkan dan menyusun isi kurikulum, strategi pelaksanaan dan evaluasi kurikulum, terlebih dahulu harus ditetapkan rumusan tujuannya. Sebab tujuan itu berfungsi menentukan arah dan corak kegiatan pendidikan. Tujuan juga menjadi indikator dari keberhasilan pelaksanaan pendidikan, dan tujuan juga menjadi pegangan dalam setiap usaha dan tindakan dari pelaksanaan pendidikan. Dilihat dari hasil yang diharapkan, komponen tujuan dapat mencapai semua tujuan yang diharapkan, mulai dari tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan tujuan pembelajaran.
Yang pertama adalah tujuan nasional, terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Tujuan pendidikan umumnya biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah biasanya dalam bentuk undang-undang. Nah, dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah tujuan institusional, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan. Nah, maksudnya tujuan institusional yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Nah, yang dimaksud dengan tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan. Artinya, tujuan institusional sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Nah, tujuan institusional dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap satuan pendidikan. Misalnya, ada di dalam standar kompetensi pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga adalah tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai setiap mata pelajaran. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional atau kelembagaan terdahulu. Dan tujuan kurikuler ini bersifat lebih khusus dibandingkan dengan tujuan institusional. Nah, tujuan kurikuler adalah tujuan bidang studi atau mata pelajaran, sehingga harus mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalam bidang studi itu. Nah, bila dilihat secara operasional, maka tujuan kurikuler adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan atau mempelajari satu bidang studi atau mata pelajaran tersebut. Bedanya dengan tujuan institusional, tujuan institusional itu sebagai kualifikasi setelah peserta didik itu menempuh dan menyelesaikan program di lembaga pendidikan, sementara tujuan kurikuler itu lebih mengarah kepada hasil yang dicapai di bidang studinya atau di mata pelajarannya. Lalu yang keempat adalah tujuan pembelajaran, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Jadi lebih spesifik lagi tujuan pembelajaran ini. Ya, kalau tujuan institusional tadi mengarah kepada kualifikasi setelah peserta didik lulus atau menyelesaikan pendidikannya. Kalau tujuan kurikuler yaitu mengarah kepada pencapaian di setiap bidang studinya atau mata pelajarannya. Sementara tujuan pembelajaran itu mengarah lebih spesifik lagi yaitu kepada pokok bahasannya. Nah, terdapat 3 bentuk perilaku yang harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran, yaitu domain kognitif, domain efektif, dan domain psikomotorik. Nah, 3 domain dalam tujuan pembelajaran, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya yakin saudara sudah bisa memahami ini karena sudah pernah dibahas pada mata kuliah yang lain, ya, yaitu mengenai taksonomi Bloom. Nah, ini
berbicara mengenai taksonomi Bloom, yaitu kognitif, lalu domain afektif dan psikomotorik, di mana kognitif terdiri dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Lalu afektif, menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakterisasi menurut nilai. Sementara psikomotorik, persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Lalu yang kedua adalah bahan ajar. Bahan ajar merupakan komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan belajar bagi siswa dan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Sebagai pendidik, sudah menjadi kewajiban untuk menyiapkan bahan ajar bagi peserta didiknya. Nah, untuk menyampaikan bahan ajar, biasanya pendidik menggunakan beragam metode agar peserta didik dapat lebih mudah dalam menerima materi ajar. Untuk melancarkan proses belajar, pendidik pun harus bisa menggunakan berbagai macam media untuk menjelaskan materinya. Nah, jenis bahan ajar banyak sekali, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Nah, pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu pembelajaran dengan eh, sinkronus ataupun asinkronus dalam pembelajaran daring. Bahan ajar berupa sequence, maksudnya adalah urutan pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik. Jadi bahan ajar itu harus eh, apa ya, berkelanjutan gitu ya, dari yang satu ke yang lainnya. Lalu bahan ajar tersusun atas topik dan subtopik. Setiap topik dan subtopik mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu kriteria bahan ajar. Pemilihan bahan ajar tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, pemilihan bahan ajar menuntut dipergunakannya suatu pedoman atau prinsip-prinsip tertentu agar kita tidak salah pilih dalam menentukan bahan ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada satu jenis bahan ajar pun yang sempurna, yang mampu melayani segala tuntutan dan kebutuhan pembelajaran. Oleh karena itu, setiap jenis bahan ajar memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk itulah kita memerlukan kriteria dalam pemilihan bahan ajar ini. Yang pertama adalah isi bahan ajar hendaklah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini sudah pasti bahwa ketika kita membuat bahan ajar, harus mengarah kepada tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan di awal. Supaya isi dari bahan ajar bisa menciptakan peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, bahan ajar hendaklah sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik dalam bentuk maupun tingkat kesulitannya. Nah, dalam menentukan bahan ajar harus disesuaikan juga dengan tingkatan atau jenjang peserta didiknya. Lalu yang ketiga, bahan ajar hendaklah betul-betul baik dalam penyajian faktualnya. Nah, maksudnya bahwa ketika menyusun bahan ajar harus betul-betul sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, termasuk dengan fakta-fakta yang ada dalam materi ajarnya. Lalu yang keempat, bahan ajar hendaklah benar-benar menggambarkan latar belakang dan suasana yang dihayati oleh peserta didik. Supaya peserta didik ketika mempelajari bahan ajarnya bisa cepat memahami karena bahan ajarnya sesuai dengan suasana ataupun latar belakang dari peserta didiknya. Lalu yang kelima, bahan ajar hendaklah mudah dan ekonomis penggunaannya. Ketika seorang guru membuat bahan ajar, diupayakan harus membuat bahan ajar yang mudah untuk dilakukan dan mudah juga untuk dipahami oleh peserta didiknya. Termasuk harus ekonomis juga, tidak membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membuat bahan ajarnya. Lalu yang keenam, bahan ajar hendaklah cocok dengan gaya belajar peserta didik.
Nah, seorang guru harus bisa mengetahui bagaimana gaya belajar dari peserta didiknya, sehingga bahan ajarnya yang dibuatnya pun harus sesuai dengan cara belajar dari peserta didiknya. Dan yang terakhir, lingkungan di mana bahan ajar digunakan harus tepat sesuai dengan jenis media yang digunakan. Nah, itu adalah kriteria untuk menentukan bahan ajar ataupun kriteria bahan ajar yang baik. Selanjutnya, komponen kurikulum menurut Nana Saudi adalah strategi mengajar. Itu komponen strategi berhubungan dengan implementasi kurikulum. Lalu strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, strategi pembelajaran dalam pelaksanaan suatu kurikulum adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Suatu strategi pembelajaran mengandung pengertian terlaksananya kegiatan guru dan kegiatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus mampu memahami dalam penerapan strategi pembelajaran agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien, serta guru harus mampu menguasai dan mengaplikasikan teori-teori keilmuan pendidikan yang telah diperoleh dalam pendidikannya. Oleh karena itu, kemampuan strategi pelaksanaannya memegang peranan penting. Bagaimana baiknya perencanaan kurikulum tanpa diwujudkan implementasinya secara maksimal tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Guru harus mampu memilih pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Metode ini menempati fungsi penting dalam implementasi kurikulum karena memuat tugas-tugas yang perlu dikerjakan, baik itu oleh peserta didik ataupun oleh gurunya. Nah, terkait dengan strategi, pendekatan, metode, kalian sudah pernah mempelajarinya pada mata kuliah sebelum ini. Diharapkan saudara sudah bisa memahami mengenai strategi, pendekatan, ataupun macam-macam metode pembelajaran yang nantinya akan kalian gunakan dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, lalu eh, terdapat strategi pelaksanaan kurikulum. Ada beberapa unsur dalam strategi pembelajaran untuk melaksanakan suatu kurikulum, yakni yang pertama adalah bimbingan dan penyuluhan. Proses belajar mengajar sebagai operasionalisasi dari kurikulum tidak semulus seperti yang diharapkan. Siswa biasanya sering tidak menguasai materi, sehingga tujuan pendidikan tidak tercapai. Maka upaya untuk mengatasi kendalanya dengan diadakan kegiatan yang dinamakan bimbingan penyuluhan yang ditangani oleh seorang konselor atau biasanya kalau di sekolah itu dikenal dengan guru BK. Lalu yang kedua adalah tingkat dan jenjang pendidikan. Dalam sistem pendidikan kita, dewasa ini ada tiga kategori pendidikan formal, yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, SMP atau SMA, dan pendidikan tinggi. Nah, adanya perbedaan kategori jenis sekolah menyebabkan adanya perbedaan dalam hal komponen kurikulum juga. Misalnya, perbedaan tujuan institusional, perbedaan isi dan struktur pendidikan, perbedaan strategi pelaksanaan kurikulum, perbedaan sarana kurikulum, perbedaan sistem evaluasi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah proses belajar mengajar. Pada hakikatnya pelaksanaan kurikulum berfungsi untuk mempengaruhi peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan nyata yang mempengaruhi peserta didik dalam suatu situasi yang memungkinkan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta didik, serta peserta didik dengan lingkungan belajarnya. Nah, komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam kegiatan belajar mengajar mencapai tujuan pembelajaran adalah bahan pengajaran atau isi pengajaran, metode mengajar,
dan alat bantu pengajaran serta penilaian dan evaluasi. Lalu yang keempat adalah administrasi dan supervisi. Pelaksanaan kurikulum menuntut adanya upaya kerjasama yang terencana, terpola, dan terprogram agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Upaya tersebut berkenaan dengan administrasi. Nah, wujud operasional kegiatan ini mencakup bidang pengajaran, bidang keuangan, termasuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Sisi lain yang erat dengan administrasi pendidikan adalah supervisi, di mana supervisi adalah bantuan yang diberikan kepada seluruh staf, khususnya guru, untuk mengembangkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Lalu yang kelima adalah sarana kurikuler. Sarana walaupun bersifat teknis, namun mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap kurikulum. Sarana kurikuler yang menunjang pelaksanaan kurikulum antara lain adalah sarana instruksional, sarana material, dan sarana personil. Dan yang terakhir dari strategi pelaksanaan kurikulum adalah evaluasi atau penilaian. Nah, penilaian berfungsi sebagai kontrol terhadap keberhasilan pembelajaran, karena dari evaluasi dapat diketahui tingkat penguasaan tujuan pengajaran oleh peserta didik dalam hasil belajar yang telah dicapainya. Itu adalah strategi pelaksanaan kurikulum. Nah, selanjutnya komponen menurut Nana Seodah adalah media mengajar. Media pembelajaran atau media mengajar dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan sebagai suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunikan atau antara guru dengan peserta didik. Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna untuk mencapai tujuan pengajaran, di mana media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Roundtree mengelompokkan media pengajaran menjadi 5 macam dan disebut dengan modes. Yang pertama, menurut Roundtree ini adalah interaksi insani. Media ini merupakan komunikasi langsung antara dua orang atau lebih. Nah, dalam komunikasi tersebut, kehadiran sesuatu pihak secara sadar atau tidak sadar akan mempengaruhi perilaku yang lainnya. Lalu yang kedua adalah realita. Realita merupakan bentuk perangsang nyata seperti orang-orang, binatang, benda, peristiwa, dan sebagainya. Dalam hal ini, bentuk perangsang hanya menjadi objek pengamatan atau studi untuk siswanya. Lalu yang ketiga adalah pictorial. Pictorial atau media ini menunjukkan penyajian berbagai bentuk variasi gambar atau diagram nyata atau simbol. Bergerak atau tidak, dibuat di atas kertas, film, kaset, disket, dan sebagainya. Nah, di sini sifatnya bervariasi, bisa digunakan dan sifatnya itu bervariasi. Lalu yang keempat adalah simbol tertulis. Media ini merupakan media penyajian informasi yang paling umum, tetapi tetap efektif digunakan. Bentuknya bisa berupa buku teks, buku paket, modul, dan lain sebagainya. Nah, dalam penulisan simbol-simbol biasanya dilengkapi dengan media pictorial. Lalu yang kelima adalah rekaman suara. Berbagai bentuk informasi dapat disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk rekaman suara. Rekaman suara disajikan secara tersendiri atau digabungkan dengan media pictorial. Namun demikian, penggunaan rekaman suara tanpa gambar dalam pengajaran cukup bisa berjalan dengan efektif. Nah, terkait dengan media mengajar ini atau media pembelajaran ini, saya yakin saudara pun sudah bisa memahaminya karena
sudah pernah dibahas secara khusus dalam mata kuliah media pembelajaran. Lalu komponen yang lainnya, menurut Nana Syaudah adalah evaluasi pengajaran. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Evaluasi akan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk mengadakan usaha penyempurnaan tujuan, sekuens bahan ajar, strategi, dan media mengajar. Nah, evaluasi meliputi evaluasi hasil belajar mengajar dan evaluasi pelaksanaan mengajar. Nah, evaluasi adalah pengumpulan fakta secara sistematis untuk menetapkan bahwa telah terjadi perubahan dalam diri peserta didik dan menetapkan tingkat perubahan tersebut. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan yang telah dilakukan oleh seorang guru. Nah, melalui kegiatan evaluasi, dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak. Lalu, tiap kegiatan dalam evaluasi akan memberikan umpan balik. Demikian juga dalam pencapaian tujuan belajar dan proses pelaksanaan pengajaran. Nah, terkait dengan evaluasi yang meliputi evaluasi hasil belajar, mengajar, dan evaluasi pelaksanaan mengajar akan kita bahas selanjutnya. Nah, jadi secara umum evaluasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar dalam lingkup luas, bahan dan jangka waktu belajar dibedakan antara evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif ditujukan untuk menilai penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan belajar atau kompetensi dasar dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nah, dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, evaluasi formatif digunakan untuk menilai penguasaan peserta didik setelah peserta didik mempelajari satu pokok bahasan. Nah, contohnya adalah misalkan pelaksanaan ulangan harian. Nah, ulangan harian itu termasuk ke dalam evaluasi formatif. Lalu yang kedua adalah evaluasi sumatif. Ditujukan untuk menilai penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan atau kompetensi yang lebih luas sebagai hasil usaha belajar dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti 1 semester, 1 tahun, atau selama jenjang pendidikan. Nah, contoh dari evaluasi sumatif ini adalah UTS, UAS, atau kalau misalkan dulu ada ujian nasional, nah itu merupakan tes atau evaluasi sumatif. Lalu evaluasi proses pembelajaran terdiri dari dua, yaitu tes dan non-tes. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian yang dapat berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditujukan kepada peserta didik untuk mendapatkan respons sesuai dengan petunjuk tersebut, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes atau dilakukan tes. Nah, biasanya tes ini digunakan untuk mengukur kognitif dari peserta didik. Lalu yang kedua adalah non-tes. Sebagai teknik penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan tes, sehingga teknik ini dilakukan melalui pengamatan secara teliti dan tanpa menguji peserta didik. Non-tes biasanya dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya. Nah, non-tes adalah prosedur penilaian yang ditujukan untuk menilai hasil belajar dari aspek tingkah laku, seperti menilai aspek afektif dan juga aspek keterampilan atau psikomotorik. Nah, evaluasi juga saya yakin kalian sudah bisa memahaminya karena evaluasi sudah pernah dibahas juga dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi. Jadi di dalam mata kuliah telaah kurikulum ini sebetulnya
kita kembali mengulas mata kuliah sebelum-sebelumnya. Karena memang dalam telaah kurikulum dan perencanaan pembelajaran ini, kita akan, menyatukan seluruh komponen-komponen yang sudah diajarkan dari mata kuliah sebelumnya, ya. Jadi, kalian pasti akan sedikitnya akan mengulas kembali, ketika, kalian mempelajari materi-materi tersebut. Nah lalu, komponen kurikulum yang ke-6 atau yang terakhir, menurut Nana Syaodah adalah penyempurnaan mengajar. Maksudnya adalah perubahan terhadap tujuan, bahan ajar, strategi, dan media mengajar ke arah yang dianggap ideal atau sempurna. Nah, penyempurnaan mengajar dilakukan dengan memperhatikan hasil dari evaluasi yang sudah dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam, evaluasi, bahwa evaluasi itu dilakukan untuk menilai peserta didik dan juga menilai, gurunya atau mengevaluasi dari sisi gurunya. Sehingga di dalam penyempurnaan mengajar ini, hasil dari evaluasi tersebut itu akan diperbaiki, akan, dikembangkan sehingga apa ya, kekurangan-kekurangan, dalam pembelajaran sebelumnya itu bisa diperbaiki dan harus diperbaiki, supaya pembelajaran bisa terus berkembang dan bisa terus berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, adapun yang biasanya dievaluasi adalah tujuan, bahan ajar, strategi, maupun media. Sehingga dalam penyempurnaannya, maka akan menghasilkan tujuan yang baru, bahan ajar yang baru, strategi yang baru, dan media yang baru. Nah, ini dilihat dari sisi pendidiknya atau gurunya, evaluasi guru. Nah, itu adalah keenam komponen, kurikulum menurut Nana Syaodah. Nah, selanjutnya adalah komponen kurikulum menurut Nana Sujana. Nah, menurut Nana Sujana, ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama tujuan, yang kedua isi dan struktur, yang ketiga strategi pelaksanaan, dan yang keempat evaluasi. Nah, secara pembahasan mengenai keempat komponen ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi, pada komponen-komponen, menurut Nana Saudah. Jadi sebetulnya intinya sama, hanya mungkin, ada penyatuan dari komponen-komponen Nana Sujana ini. Nah, selanjutnya komponen kurikulum menurut Subandiah. Nah, menurut Subandiah ada 5 komponen kurikulum. Yang pertama tujuan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga media, yang keempat strategi, dan yang kelima proses belajar mengajar. Nah, walaupun komponen-komponen kurikulum menurut pendapat para ahli itu terdapat perbedaan, tetapi intinya semua sama, yaitu mengarah kepada 4 komponen utama, yaitu tujuan kurikulum, isi atau materi kurikulum, strategi pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Nah, keempat komponen tersebut harus saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga merefleksikan satu kesatuan yang utuh sebagai program pendidikan. Jadi keempat hal ini harus berjalan beriringan, harus berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketika berbicara tujuan, harus mengarah kepada dan menentukan isi atau materi, menentukan juga strategi pelaksanaan kurikulum, dan menentukan juga evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum pun sama, ya, akan mempengaruhi dalam penyempurnaan, yaitu penentuan tujuan kurikulum yang baru, isi atau materi kurikulum baru, strategi pelaksanaan kurikulum baru, termasuk evaluasi kurikulum baru juga. Jadi itu adalah sebetulnya 4 komponen utama yang harus kita pahami, ya. Yang keempat ini sebetulnya sudah dibahas juga pada, penjelasan sebelumnya, ya. Jadi intinya ini 4 komponen ini yang harus kalian pahami.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Sementara komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau satu komponen tidak ada atau tidak berjalan dengan baik, maka hasilnya pun akan kurang baik atau bahkan tidak baik. Nah, jadi komponen-komponen kurikulum yang tadi sudah dibahas itu merupakan bagian-bagian atau unsur-unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan. Setiap pengembangan kurikulum yang terjadi pun akan mengarah kepada komponen-komponen kurikulum ini, ya, ataupun perubahan-perubahan komponen kurikulum ini. Jadi ketika ada perubahan kurikulum, yang berubah pasti komponen-komponen ini. Oleh karena itu, kita harus memahami konsep dasar ataupun materi yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan komponen-komponen kurikulum sebagai dasar kalian memahami mengenai apa saja perangkat pembelajaran, apa saja komponen kurikulum dalam pengembangan kurikulum, ya, dan apa saja pengevaluasian atau pengembangan kurikulum yang dilakukan. Itu saja mungkin pembahasan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi mengenai komponen-komponen kurikulum ini yang akan menjadi dasar kalian dalam membuat perangkat pembelajaran nanti ke depannya. Saya akhiri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.